mau dengerin Mars PA. Kita makin berdiri ya adik-adik. Adik-adik ingat nggak lagu Kuda Kidami? Kita pakai gerakan ya. Oke Kak Stipi, mainkan. Sekarang kita mau doa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh ada di tempat ini dan kami boleh beribadah impact walau jarak dan tempat yang memisahkan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir tengah-tengah kami dan tengah adik-adik klien kami. Tuhan, berkati ibadah ini ya Bapak dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan membaca Mazmur Berbalasan yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-16. Ya, adik-adik, kita akan baca Mazmur dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-14. Sudah menemukan belum? Belum Kak. Belum. Oke, Karya tunggu ya. Sudah dapat semua? Sudah Kak. Sudah ya. Oke. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Oke, sekarang kita sambut Mazmur kita dengan menyanyi dari Kidung Seria 59. Baitnya yang pertama. Judulnya Selamat-Selamat Datang. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karina tahu nggak siapa yang bawa firman hari ini? Aku tahu. Pokoknya orangnya spesial banget. ya. Pasti adik-adik sih belum tahu, tapi kita kasih tahu ya. Tadi ya, iya, kita kasih tahu sama adik-adik kalau Ya. hari ini pelayan firman kita itu Ketua 3 PHMJ GPIB Tubun. Kita panggil ya namanya 1, 2, 3. Kak Kristin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada hari ini kita masih dalam suasana Natal dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Kristin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan pada kami untuk boleh bersama-sama mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu, kiranya Engkau boleh menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama boleh kami mengerti dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Kiranya apa yang kita dengarkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, siapa nih yang kemarin pas Natalan dapat hadiah? Ayo, kebanyakan dapet ya, kan kakak-kakak lain kemarin sudah bagikan hadiah bingkisan tuh, bingkisan Natal untuk adik-adik semua. Adik-adik pasti senang kan dapet bingkisannya? Senang nggak? Nah, adik-adik tahu nggak sebenarnya ada bingkisan yang lebih bagus lagi, yang lebih istimewa dari bingkisan manapun yang adik-adik pernah dapatkan. Mau dari ulang tahun kek, atau Natal, atau apapun, sebenarnya ada bingkisan, ada hadiah yang lebih besar yang sudah tersedia buat adik-adik dan kakak juga. Mau tahu nggak adik-adik itu apa? Yuk sama-sama kita nonton video singkat untuk kita ingat lagi kembali cerita kelahiran Tuhan Yesus. Mendapatkan hadiah dan bingkisan merupakan hal yang paling menyenangkan di hari Natal. Kejutan hadiah apa yang adik-adik dapatkan pada Natal tahun ini?
Tuhan mengherankan dunia ketika Ia memberikan anaknya sendiri, Yesus, untuk datang menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan kita. Yesus bisa saja datang sebagai Superman yang terbang di angkasa, atau bahkan sebagai presiden. Tapi tidak, Tuhan justru mengirimkan anaknya turun ke bumi seperti kita semua, lahir sebagai seorang anak bayi. Untuk beberapa orang memang ini bukan hal yang mengherankan, tapi bagi perempuan muda bernama Maria, berita ini sangatlah mengejutkan. Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk memberi pesan penting kepada Maria tentang hadiah kasih Tuhan kepada dunia. Awalnya, Maria sangatlah ketakutan, tetapi malaikat itu berkata, "Janganlah takut, aku mempunyai kabar baik bagimu." Lalu malaikat menjelaskan kepada Maria bahwa ia dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari anak Tuhan. Mendengar kabar itu, Maria terkagum atas kasih karunia Tuhan pada dirinya. Berita tentang bayi Maria sangatlah mengejutkan Yusuf. Sebenarnya, Maria dan Yusuf memang sudah berencana untuk menikah. Tetapi Yusuf tidak tahu bahwa Maria sedang mengandung seorang bayi. Karena Tuhan mengasihi Yusuf, Tuhan mengirimkan malaikat untuk membantu Yusuf mengerti. Malaikat berkata, "Jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamakannya Yesus. Yesuslah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya." Mendengar hal itu, Yusuf tersadar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Tidak lama setelah Yusuf dikunjungi malaikat, raja memerintahkan rakyatnya untuk pulang ke kota masing-masing untuk didata. Yusuf berasal dari Betlehem, maka Yusuf bersama Maria melakukan perjalanan panjang ke Betlehem. Sesampainya mereka di Betlehem, waktu Maria untuk melahirkan sudah semakin dekat. Tetapi tidak ada tempat untuk mereka tinggal di kota ini. Karena tidak ada lagi ruangan bagi mereka, maka Yusuf dan Maria pergi ke sebuah kandang domba. Dan sesuai dengan rancangan Tuhan, Yesus lahir di dalam palungan di kandang. Dalam segala kesederhanaan, kelahiran Yesus merupakan hadiah terindah yang pernah ada. Berita tentang kelahiran Yesus diberitakan oleh para malaikat kepada gembala-gembala domba di daerah sekitar, bahwa ada kabar baik yang akan memberikan sukacita kepada semua orang. Mendengar hal itu, pergilah para gembala untuk melihat Yesus, untuk memujinya sebagaimana kita memuji nama Yesus saat ini. Walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk memperolehnya, Tuhan justru memberikan kita anaknya yang tunggal, Yesus, karena Tuhan mencintai kita. Yesus adalah hadiah yang paling sempurna karena Yesuslah yang membukakan jalan bagi kita untuk mengenal Allah dan hidup bersamanya selamanya. Adik-adik mungkin sangat menyukai hadiah atau bingkisan yang didapat pada Natal tahun ini. Tapi mungkin adik-adik gak sadar bahwa hadiah terbaik yang pernah kita terima dalam hidup kita adalah Yesus sendiri. Nah adik-adik, gimana tadi? Udah ingat belum cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Jadi Tuhan Yesus itu adalah hadiah yang paling istimewa yang Tuhan boleh berikan pada adik-adik dan juga pada kakak, pada kita semua umat manusia. Yang kadang-kadang kita nggak sadar dan kita bahkan menggerutu, "Oh mama, kok aku nggak dibeliin baju baru hari ini? Kok aku nggak dapat sepatu baru? Si B dapat ini, si C dapat ini, kok aku nggak dapat?" Kita bahkan terbawa dengan rasa-rasa iri sama teman-teman lain, atau mungkin sedih karena nggak bisa jalan-jalan kemana-mana karena kondisi pandemi. Tapi di sini Tuhan mengingatkan lagi kepada kita
bahwa Yesus adalah hadiah terindah yang boleh ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena Yesus boleh datang ke dunia dan boleh selalu menyertai kita. Nah, dari cerita itu kita boleh tahu kalau Tuhan Yesus tadi itu lahir di mana, yo? Kalau adik-adik perhatikan, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, Yesus dilahirkan oleh Maria, dan Maria dengan Yusuf. Mereka pergi ke Bethlehem setelah Yesus lahir. Lalu ada kabar bahwa Raja Herodes akan membunuh bayi tersebut. Bayi yang dikatakan orang akan menjadi raja. Nah, makanya Raja Herodes memberi perintah kepada orang-orang untuk membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Kejam banget ya. Nah, makanya karena itu Yusuf dan Maria bersama dengan Yesus pergi ke tanah Mesir untuk bersembunyi dan lari. Dan setelah keadaan sudah mulai menenang, barulah Yesus, Yusuf dan Maria pergi kembali ke Nazaret, di mana Tuhan Yesus boleh tumbuh besar dan dikenal sebagai seorang Nazaret, sebagaimana rancangan Allah yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, banyak ya lika-liku ceritanya. Tuhan Yesus lahirnya di mana, besarnya di mana, orang tuanya siapa, dan lahirnya pun dalam kesederhanaan, di dalam kandang loh, di dalam palungan. Habis itu dikejar-kejar karena ada berita mau dibunuh. Gimana nggak tegang ya, sedih mendengarnya. Tapi itu memang rencana Tuhan, itu memang rancangan Allah, di mana Tuhan boleh turun ke dunia di dalam segala kesederhanaan. Dan itu melambangkan bahwa kasih Tuhan itu tersedia untuk semua orang. Bukan cuman yang berkuasa, bukan cuman yang merasa paling hebat, yang paling kaya, atau yang paling pintar, yang paling cakap. Enggak, Tuhan Yesus ada dan hadir untuk semua umat manusia. Untuk adik-adik dan juga untuk kakak-kakak lain juga. Jadi pada hari ini kakak mau mengingatkan untuk adik-adik semua untuk selalu bersyukur dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan boleh berikan. Coba adik-adik sekarang berdiri deh, yang lagi duduk nonton IMPA, berdiri, lihat kiri kanan yang lagi nemenin adik nonton IMPA pada hari ini siapa? Ayo, mamanya kah? Papa, om, tante, kakak, adik, nenek, kakek. Ayo berdiri bilang, selamat Natal, adek atau papa atau om, selamat Natal, terima kasih dan aku mengasihi kamu. Ayo coba berdiri, kakak tungguin ya. Kalau mau belajar bahasa Inggris ya bilang, selamat Natal, thank you, I love you. Bilang kayak gitu, ayo di ngomongin ya, jangan cuman terus harus sambil senyum. Menunjukkan sukacita dan damai sejahtera. Natal ada di tengah-tengah keluarga kita. Ayo, walaupun kondisinya dalam pandemi di rumah-rumah aja nih, nggak bisa jalan-jalan, tetap harus terus bersukacita. Ya, oke, sudah dibilang. Nah, kita harus bilang kayak gitu. Bilang terima kasih, bilang I love you, biar keluarga di sekitar kita juga merasakan kasih sukacita yang ada di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita, hari lepas hari. Ya, demikian firman Tuhan dan pesan yang boleh kakak sampaikan. Kiranya adik-adik semua boleh terus merasakan sukacita Natal ya, nggak cuman selesai hari ini, nggak cuman habis tahun baru terus udah lupa, udah kesal lagi, oh udah mau masuk sekolah nih, aduh gimana, oh enggak. Kita tetap diingatkan, oh kita Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan hari ini, oh kita diberikan kesempatan untuk belajar, oh kita diberikan kesempatan untuk boleh ibadah bareng-bareng walaupun cuman lewat live streaming, nggak bisa tatap muka dulu, tapi tetap kita boleh mengucap syukur, terutama terlebih lagi untuk kehadiran Tuhan Yesus yang boleh kita sama-sama rayakan di hari Natal ini. Amin. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Sekarang kita sambut firman Tuhan dengan lagu, pasti semua adik tahu nih lagunya. I love you Jesus. Yang tahu gerakannya boleh Kita sama-sama ya, kita berdiri, kita sama-sama gerak.
bisa lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanannya, khususnya untuk gereja kami, Gereja GPIB Tugu. Kiranya Engkau boleh memberkati para pelayan, mulai dari KMJ, Bapak Pendeta Egbert Parasian Siombing, beserta keluarga, dan juga Ibu Pendeta Stella Mandagi Rompis, dan juga untuk semua para majelis, para pengurus dan kakak layan, gitu juga dengan komisi dan staf kantor dan semua pihak-pihak yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka semua, agar kiranya pelayananmu di dalam gereja ini boleh berjalan dengan baik hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau boleh melindungi bangsa kami ya Tuhan, berkati aparat pemerintahan dan juga keamanan, agar damai sejahtera boleh ada di dalam negeri kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dan menderita ya Tuhan. Mungkin ada teman atau anggota keluarga kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih dan melaksanakan kegiatan aktivitas mereka seperti biasanya dengan tubuh yang sehat dan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebelum kami mengakhiri doa ini, kami juga mau berdoa untuk persekutuan pelayanan anak di gereja kami. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap masing-masing kakak layan yang terus dengan sukacita dan dengan jeripaya boleh berusaha untuk mengadakan IMPA setiap minggunya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh memberkati masing-masing kakak layan ini ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelajaran mereka ya Tuhan, studi mereka. Kiranya Engkau boleh memakai mereka lebih lagi ya Tuhan, untuk boleh menjadi berkat di persekutuan ini ya Tuhan, juga untuk adik-adik layan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan akan kami satukan dengan doa yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahannya digabung bersama Mama dan Papa. Untuk itu kita akan menyambut dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkati juga persembahan ini guna menunjang pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau menyanyi Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.
ibadah ini, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan pada kami untuk bersama-sama mengikuti IMPA melalui live streaming ini. Kiranya firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui ibadah ini benar-benar boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu selamanya. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Natal.